Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Imam Mukti, Prodi Sistem Informasi A, kelas A. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat iman dan Islam, terlebih lagi nikmat sehat. Salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita semua, junjungan alam, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'atnya. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat beliau yang akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen saya, pengampu mata kuliah AMT, Pak Hasan Al-Bisri, SKOM, yang telah memberikan tugas UAS kepada mahasiswa, khususnya saya. Dan pada kesempatan ini saya akan bercerita, membahas sedikit tentang mata kuliah AMT, atau yang lebih dikenal dengan Achievement Motivation Training. Berikut video. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan dan akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah AMT, atau yang lebih dikenal dengan Achievement Motivation Training. Jadi saya ingin bercerita dalam satu semester dari mata kuliah ini, yang mana mata kuliah ini menurut saya sangat berbeda dari mata kuliah yang lainnya, karena dari fakultas yang saya jalani sampai saat ini, Achievement Motivation Training itu sangat berperan penting dalam kehidupan mahasiswa. Karena apa? Karena dalam mata kuliah AMT itu terdapat dua rumusan. Yang pertama dalam rumusan fisiologis, dan yang kedua adalah tentang psikologis. Saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu AMT bagi teman-teman. AMT itu intinya secara sederhana itu yang bertujuan mengembangkan prestasi dan motivasi. Jadi ketika kita termotivasi dengan hal-hal yang baik, maka secara tidak langsung, ini dalam hal mata kuliah ya, dalam hal pendidikan atau pelajar, maka secara tidak langsung kita lebih meningkatkan diri kita dalam hal yang namanya berprestasi. Nah, AMT atau Motivation Training itu pertama kali dicetuskan oleh Max Salem pada tahun 1960. Nah, yang paling penting adalah dalam motivation training ini terkait dengan pengembangan diri kita. Yang saya alami dalam satu semester ini adalah saya sangat terbantu sekali dengan adanya mata kuliah ini. Karena apa? Dari yang pertama, saya merasakan bahwasanya saya itu merasa salah jurusan yang pertama. Terus yang kedua, bahwa saya ini sangat lemah dalam hal apapun. Maka dari itu, adanya mata kuliah AMT ini paling tidak saya ini mempunyai jati diri atau mempunyai semangat yang baru dalam mata kuliah, dalam perkuliahan saya khususnya. Nah, dengan adanya motivasi baik dari dalam diri sendiri, diri sendiri ini selalu termotivasi dengan hal-hal yang baru. Terus yang kedua, baik motivasi dari lingkungan luar. Nah, lingkungan luar itu contohnya nih dari dosen. Ketika dosen saya Pak Hasan menyampaikan suatu materi, itu dari penyampaiannya selalu termotivasi, selalu mentransfer energi yang baru. Jadi ketika misalnya
saya sedang lemah sebagai mahasiswa yang membutuhkan kasih sayang dari seorang dosen, seorang bapak kepada anaknya, contoh. Nah, itu selalu membangkitkan gairah-gairah hidup yang baru. Maka untuk mencapai sebuah prestasi atau semangat hidup dalam belajar, mengejar prestasi itu semakin bangkit lagi. Nah, itu sesuatu hal yang sulit didapatkan tanpa adanya pengalaman atau cara menyampaikan dari seorang dosen itu tidak pasif. Nah, saya menemukan bahwasanya dosen ini Pak Hasan menyampaikan dengan sangat baik sekali, sehingga mahasiswa-mahasiswanya itu nyaman dan sangat terbantu. Karena kan di dalam mata kuliah ini yang pertama ada yang namanya achievement syndrome atau ketokohan. Nah, ketika dosen saya ini menerangkan, Pak Hasan menerangkan dalam setiap pertemuannya selalu membahas dengan keterkaitan, relevansi, yang mana penyampaiannya itu selalu mengaitkan dengan tokoh-tokoh yang ada. Misalnya saya seringkali menyampaikan bahwa sesuatu hal yang baik harus diperjuangkan. Achievement syndrome ini maksudnya kita itu menyampaikan dengan keterkaitan para tokoh, baik itu secara mitologisasi atau secara real yang kita lihat secara empiris. Nah, di dalam AMT juga selanjutnya ada yang namanya goal setting atau rumusan dalam sebuah pola pikir, pola bertindak, baik itu rumusan atau penetapan. Jadi kan kita sebagai mahasiswa itu terkadang jiwa-jiwa pelin-pelan atau tidak jelas atau labil, bahasa anak mudanya labil. Itu selalu membutuhkan yang namanya interest atau penekanan dari pihak luar. Dalam motivasi ini, good setting atau penetapan dalam sebuah keputusan, landasan dalam pola pikir itu selalu ada dalam kehidupan kita. Makanya dalam setiap pola langkah mahasiswa itu ada yang namanya mentor, atau yang tadi dibahas adalah achievement syndrome. Jadi kita itu bergerak butuh yang namanya tokoh atau panutan. Lalu selanjutnya ada yang namanya self study, mengenali diri sendiri dan lingkungan sekitar. Dalam prakteknya AMT yang saya rasakan adalah kita itu selalu mengenali diri kita terlebih dahulu. Kalau kita belum bisa memotivasi diri kita sendiri, atau kita belum bisa menemukan diri kita sendiri, apa sebenarnya yang ada dalam diri kita dan basicnya kita itu di mana, maka untuk mempelajari orang lain atau lingkungan sekitar kita itu lebih mudah. Kalau misalnya kita sudah mengetahui basic potensi, pengembangan bakat dan motivasi kita sendiri, maka secara tidak langsung lingkungan sekitar, orang lain akan ikut terbawa dalam pola pikir dan bersikap tadi mahasiswa. Selanjutnya dalam AMT paling tidak itu ada sebuah sekelompok atau golongan, bukan golongan sih, kalau bahasa kerennya itu group support. Ketika kita termotivasi, ketika misalnya kita melihat kawan kita yang sedang down atau mengalami mental block, itu membutuhkan yang namanya pola pikir yang baru atau energi atau gairah yang baru dalam seharian. Nah, di situ dibutuhkan yang namanya kelompok pengembang. Bagaimana kita bisa training tadi AMT? Biasa kita kenal itu lingkungan sekitar ya. Kalau kita belum bisa mengenali diri kita sendiri, ada bahasa kerennya sekarang itu toxic friends atau lingkungan yang buruk atau pikiran-pikiran yang menghancurkan mood kita.
Nah itu kalau di dalam mata kuliah saya itu dibahas, dan bagaimana cara menanggulanginya, bagaimana cara kita mengkanter, membentengi diri kita dari hal-hal yang tersebut, seperti mental block atau toxic friend atau toxic lingkungan. Nah, manfaat dalam mata kuliah ini yang sangat-sangat saya rasakan adalah yang pertama itu meningkatkan motivasi. Bagaimana tidak? Ketika saya pertama masuk kuliah itu paling saya bingung ngapain saya kuliah gitu. Ada yang teman saya bekerja, ada yang bekerja dan kerjanya udah enak, kenapa dia harus kuliah gitu. Lalu selanjutnya ada teman saya yang kesulitan dalam hal ekonomi, lalu memutuskan untuk kuliah. Kenapa bekerja? Kenapa harus kuliah gitu? Kerja aja gitu. Nah, di AMT ini termotivasi bahwasanya sebuah keputusan itu harus diambil dalam hal yang tepat. Sebuah tindakan harus ada tanggung jawabnya. Nah, seberat apapun permasalahannya pasti ada jalan keluarnya. Kalau tidak ada jalan keluarnya, maka kita keluar jalan-jalan. Gitu. Makanya yang pertama itu meningkatkan motivasi. Dari hal seburuk apapun itu membutuhkan yang namanya motivasi. Baik motivasi dalam diri sendiri maupun dalam luar diri kita. Selanjutnya, rasa percaya diri. Dalam mata kuliah ini saya rasa teman-teman juga merasakan rasa percaya diri yang mulai meningkat. Pertama, ketika saya tadi bercerita bahwasanya saya ini males gitu, bahkan nggak pede dengan lingkungan kelas. Dengan adanya penyampaian yang sangat rasional atau bahasanya humanis, membuat saya ini merasa dianggap dan saya ini ada gitu. Jadi percaya diri itu semakin tumbuh, semakin besar. Dan akhirnya ketika kita mempunyai pengembangan, kita itu untuk meraih prestasi semakin mudah. Itu yang saya rasakan dalam mata kuliah AMT yang diampu oleh Pak Hasan. Terima kasih kepada Pak Hasan, dosen saya yang sangat sabar dan tegas, loyal kepada mahasiswanya. Mudah-mudahan amal baik Bapak dan apa yang Bapak sampaikan kepada mahasiswa ilmunya bermanfaat kepada kami semua. Terima kasih untuk semuanya. Dan terakhir, saya mempunyai tokoh dalam hal motivasi, dalam hal gerakan sebagai mahasiswa, yaitu Sohogi. Yang mana Sohoginya adalah seorang aktivis pada zamannya sekitar tahun 50-60. Dia pernah berkata seperti ini: hanya ada dua pilihan. Yang pertama, menjadi apatis. Yang kedua, mengikuti arus. Tetapi aku memilih untuk menjadi manusia yang merdeka. Mungkin tokoh motivasi saya itu sangat luar biasa sekali dan masih relevan sampai saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.